Assalamualaikum sobat semua. Selamat datang kembali di channel ini. Tempat di mana kita bahas berbagai ide usaha kecil yang bisa jadi besar kalau dijalani dengan niat dan semangat. Dan buat sobat yang baru pertama kali mampir, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya. Semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dan dimudahkan dalam segala hal oleh Allah. Amin. Nah sobat, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi bisa ngasih cuan sampai jutaan per bulan. Yap, judul kita hari ini, Siomay Seribuan, omset 8 juta per bulan. Dan tenang, semua data yang bakal sobat dengar di sini bukan asal ngomong. Naskah ini dibuat berdasarkan hasil riset dan survei langsung ke beberapa pedagang siomay di lapangan, mulai dari pedagang kaki lima, gerobak keliling, sampai yang udah punya kios tetap. Jadi, bisa dibilang ini adalah formula nyata dari pengalaman orang yang udah membuktikan sendiri. Sekarang coba sobat bayangin, jajanan kecil yang cuma Rp1.000 per biji dijual di pinggir jalan, tapi bisa menghasilkan omset 8 juta per bulan. Gimana bisa? Apa rahasianya? Yuk, kita kulik bareng-bareng dari awal, biar sobat nggak cuma nonton, tapi juga bisa praktek langsung di rumah. Dari sinilah kita belajar sobat, bahwa usaha besar itu seringkali lahir dari niat kecil yang dijalankan dengan sungguh-sungguh. Jadi, kalau sobat masih ragu buat mulai usaha, buang rasa takut itu sekarang juga. Karena kesuksesan bukan soal punya modal besar, tapi soal siapa yang paling berani memulai. Sobat, pernah nggak kepikiran, dari jajanan kecil seribuan bisa menghasilkan omset jutaan tiap bulan? Kedengarannya mustahil ya, tapi percayalah, ini bukan cerita mimpi. Banyak pedagang sukses yang memulai dari jajanan sederhana, dan salah satunya adalah siomay. Dengan harga cuma Rp1.000 per potong, usaha ini bisa menjangkau siapapun, mulai dari anak sekolah, pegawai kantoran, sampai tukang ojek yang butuh makan cepat dan murah. Intinya, siomay seribuan bukan sekedar camilan, tapi peluang emas kalau sobat tahu caranya. Kunci pertama ada di riset pasar. Sebelum mulai aduk adonan, sobat perlu tahu dulu siapa calon pembelinya dan di mana tempat terbaik untuk jualan. Pilih lokasi yang ramai, seperti depan sekolah, area kos, atau pinggir jalan yang sering dilewati orang. Coba amati juga pesaing di sekitar. Rasa siomay mereka seperti apa, harga berapa, dan kelebihannya di mana. Dengan begitu, sobat bisa menentukan ciri khas siomay sendiri yang lebih unggul. Ingat ya, jualan itu bukan hanya soal rasa, tapi juga soal strategi. Setelah tahu pasar, saatnya kita bahas modal awal. Jangan takut dulu sobat, usaha siomay ini termasuk kategori modal kecil, tapi potensi hasilnya besar. Untuk gerobak dorong sederhana atau etalase kecil, sobat bisa siapkan dana sekitar 2-3 juta rupiah. Kompor gas, panci kukus, alat makan, baskom, dan perlengkapan lain bisa ditekan biayanya dengan beli bekas layak pakai. Kalau mau hemat lagi, bisa mulai dari dapur rumah dulu, sambil jual lewat online atau titip di warung sekitar. Ingat sobat, usaha besar lahir dari langkah kecil yang dijalankan dengan konsisten. Nah, sekarang bagian paling seru, resep adonan siomay. Resep ini sudah diuji banyak pedagang dan bisa menghasilkan sekitar 100 potong siomay. Bahannya sederhana, 500 gram daging ayam cincang, labu siam parut, putih telur, garam, gula, bawang putih halus, daun bawang, dan tentu saja tepung tapioka, serta sedikit tepung terigu. Campur semuanya perlahan sambil tambahkan air es agar adonan kenyal. Kukus sekitar 30 menit sampai matang sempurna. Hasilnya, siomay empuk, gurih, dan harum banget. Cocok dijual seribuan, tapi rasanya tetap berkelas. Siomay tanpa sambal kacang ibarat bakso tanpa kuah ya sobat. Jadi, jangan lupakan bumbu kacangnya. Rahasianya ada pada perpaduan kacang goreng, gula merah, bawang putih, cabai, dan sedikit air asam jawa. Haluskan semua bahan, lalu rebus sebentar hingga kental dan harum. Kalau mau lebih hemat, buat stok sambal kacang untuk 2 atau 3 hari sekaligus. Disimpan di kulkas, bisa awet tanpa mengubah rasa. Beberapa pedagang bahkan menambahkan kecap manis di atasnya untuk menambah daya tarik. Dijamin bikin pelanggan balik lagi. Nah, sekarang kita hitung-hitungan sedikit, tapi santai aja sobat. Untuk bahan baku siomay dan pelengkapnya seperti tahu, kol, pare, dan telur, kira-kira butuh modal 2 jutaan per bulan. Tambah biaya gas, plastik, dan bumbu, total pengeluaran bulanan sekitar 2,5 juta. Dengan harga jual Rp1.000 per potong dan target penjualan 320 potong per hari, sobat bisa meraup omset sekitar 9 juta sebulan.
Setelah dikurangi biaya operasional, masih bisa untung 3-4 juta rupiah. Lumayan banget kan buat usaha pinggir jalan? Tapi tentu aja, semua itu butuh strategi. Misalnya, kalau di lokasi jualan ramai siswa, buat promo beli 5 gratis 1. Kalau jual di dekat kantor, tawarkan paket hemat siomay lengkap seharga 2 ribuan. Gunakan juga media sosial, sobat. Foto siomay dengan pencahayaan bagus, tulis caption lucu dan ajakan menggoda. Posting tiap hari biar algoritma bantu promosikan jualanmu. Percayalah, visual yang menarik bisa bikin orang ngiler walau belum pernah nyoba. Sobat juga harus siap menghadapi risiko. Kadang bahan baku naik, cuaca hujan bikin sepi pembeli, atau alat masak rusak. Itu semua bagian dari perjalanan. Solusinya, sisihkan sedikit keuntungan tiap minggu untuk dana darurat. Kalau bahan naik, sobat bisa akali dengan ukuran sedikit lebih kecil tapi tetap anak. Jangan lupa juga jaga kualitas dan kebersihan. Orang bisa lupa wajah pedagangnya, tapi nggak akan lupa rasa siomay yang bikin nagih. Yang paling penting, jaga semangat. Di awal pasti banyak tantangan, kadang capek, kadang jualan sepi. Tapi sobat harus yakin, setiap usaha yang dijalankan dengan niat baik dan kerja keras pasti membuahkan hasil. Ingat, setiap potong siomay yang kamu jual adalah langkah menuju kebebasan finansial. Jadi jangan menyerah kalau suatu hari gerobakmu sepi pembeli. Senyum aja sambil doa, Allah, semoga besok lebih ramai. Percayalah, hasil nggak akan mengkhianati proses. Nah, sobat, sekarang kamu sudah tahu fondasi dasarnya. Dari riset pasar, modal, resep, sampai hitungan keuntungan, semua sudah ada di tanganmu. Langkah selanjutnya adalah praktik. Jangan tunggu semua sempurna, mulai aja dulu. Karena yang berhasil bukan yang paling pinter, tapi yang paling berani memulai. Yuk, siapin alat dan semangatmu. Di bab berikutnya, kita akan bahas cara produksi harian, manajemen waktu, dan trik jualan cepet laku. Gas terus ya, sobat! Nah sobat, setelah tahu modal dan perlengkapan, sekarang kita bahas bagian paling seru. Resep siomay ekonomis, tapi tetap gurih dan bikin pelanggan balik lagi. Siomay serbuan emang murah, tapi bukan berarti rasanya murahan. Justru disinilah seni seorang penjual. Bagaimana caranya membuat jajanan hemat, tapi rasanya mewah. Yuk, kita kupas pelan-pelan. Pertama, bahan utamanya adalah ikan tenggiri atau ayam cincang, tergantung budget sobat. Kalau ingin hemat, bisa campur 300 gram ikan tenggiri dengan 200 gram ayam gada giling. Lalu tambahkan 200 gram tepung tapioka, 1 butir telur, bawang putih halus 2 siung, garam setengah sendok teh, gula sedikit, dan air es secukupnya. Jangan lupa tambahkan minyak wijen atau kaldu bubuk biar harum dan gurihnya nempel di lidah. Setelah semua bahan tercampur rata, sobat tinggal bentuk bulat kecil pakai sendok teh, lalu kukus selama 25 menit. Untuk versi ekonomis, sobat bisa tambahkan potongan kol, tahu putih, dan telur puyuh rebus agar tampak variatif. Setelah matang, siomay siap disiram saus kacang kental dari campuran kacang tanah goreng, cabai rebus, bawang putih, gula merah, dan sedikit perasan jeruk limau biar wangi segar. Nah sobat, dari satu adonan ini bisa menghasilkan sekitar 120 biji siomay dengan modal bahan cuma sekitar 35.000. Kalau sobat jualan 1000-an, itu bisa jadi omset 120.000 per kukusan. Gimana? Menarik kan? Rahasianya bukan di bahan mahal, tapi di takaran dan keseimbangan rasa. Dan satu hal yang gak kalah penting, selalu jaga kebersihan serta tampilan dagangan. Karena pembeli zaman sekarang lebih suka makanan yang terlihat higienis dan cantik. Sekarang sobat, kita masuk ke bab yang paling menentukan sukses tidaknya usaha ini, strategi jualan. Karena sehebat apapun resep sobat, kalau cara jualannya salah, ya percuma juga. Ingat, di dunia kuliner, bukan cuma rasa yang dijual, tapi juga pengalaman dan kepercayaan pelanggan. Pertama, pilih lokasi strategis. Sobat bisa mulai di area sekolah, kampus, atau kantor, di mana banyak orang mencari makanan murah meriah. Pagi hari, pas jam masuk sekolah, dan sore saat anak-anak pulang, itu waktu emasnya. Kalau sobat buka di rumah, manfaatkan media sosial. Buat video singkat proses pembuatan siomay, upload di TikTok atau Instagram. Kasih tag lokasi. Percaya deh, netizen suka banget lihat makanan yang tampak nikmat tapi harganya merakyat. Kedua, gunakan kemasan menarik tapi hemat. Misalnya pakai cup kecil atau piring kertas dengan tusuk bambu. Jangan lupa tambahkan label lucu bertuliskan siomay 1000-an tapi rasanya sultan. Itu bisa jadi ciri khas unik sultan. Ketiga, kasih promo di awal jualan. Misal, beli 5 gratis 1 atau potongan harga buat pelanggan yang datang bareng teman. Hal kecil begini bisa bikin dagangan cepat habis. Dan terakhir, jangan pelit senyum. Ingat sobat, senyum adalah iklan gratis paling ampuh di dunia jualan.
hangat, bersahabat, dan penuh semangat khas konten inspiratif UMKM. Nah, sobat, sekarang kita bahas hitungan yang paling ditunggu. Berapa sih sebenarnya untung bersih jualan siomay seribuan ini? Kita hitung dengan sederhana, biar sobat bisa langsung praktek. Dari modal bahan 35.000, bisa menghasilkan 120 biji siomay. Jika semua terjual dengan harga Rp1.000 per biji, omsetnya Rp120.000. Dikurangi bahan Rp35.000, gas dan plastik Rp10.000, serta bumbu sambal Rp5.000, berarti untung bersih Rp70.000 per batch. Kalau sobat bisa jual 3 batch dalam sehari, maka sehari bisa dapat Rp210.000, dan sebulan bisa tembus 6-8 juta rupiah omset, tergantung lokasi dan ramai tidaknya pembeli. Tapi tentu sobat harus waspada dengan resiko. Misalnya, bahan ikan cepat basi kalau disimpan lama, atau harga bahan naik tiba-tiba. Maka tipsnya, beli bahan harian, simpan di kulkas, dan selalu kontrol rasa sebelum dijual. Kalau bahan mahal, sobat bisa akali dengan memperbanyak campuran ayam atau tahu tanpa menurunkan rasa. Intinya, jangan takut gagal. Dalam dunia usaha, rugi kecil di awal itu wajar. Tapi kalau sobat konsisten, inovatif, dan rajin promosi, pelan-pelan keuntungan akan stabil. Ingat, rezeki nggak datang dari angka, tapi dari niat dan kerja keras. Semangat terus ya sobat, jangan mudah menyerah. Nah sobat, kita sampai di bab terakhir. Kalau sobat udah baca dari awal, berarti sobat benar-benar serius ingin sukses dari usaha kecil. Dan itu langkah yang luar biasa. Sekarang, yuk kita rangkum pelajaran penting dari perjalanan siomay seribuan ini. Kunci pertama adalah kejujuran dan konsistensi. Jangan pernah menipu rasa, jangan mengurangi bahan seenaknya. Pembeli bisa lupa harga, tapi nggak akan lupa rasa. Kedua, kreatif dalam promosi. Dunia digital sekarang jadi sahabat pengusaha kecil. Satu video viral bisa membuat sobat banjir order. Ketiga, disiplin dalam pencatatan keuangan. Jangan asal jual, tapi catat semua pemasukan dan pengeluaran sekecil apapun. Dan yang terakhir, jaga semangat dan doa kepada Allah. Kadang hasil nggak langsung kelihatan, tapi Allah sudah siapkan waktu terbaik untuk panen rezeki. Jadi, tetap bersyukur dan terus belajar. Siapa tahu, dari gerobak kecil ini, sobat bisa punya merek siomay sendiri dan buka cabang di banyak kota. Amin, ya sobat pejuang. Semoga kisah ini jadi penyemangat baru buat sobat yang mau mulai usaha kecil. Ingat, bukan besar kecilnya modal yang menentukan sukses, tapi besar kecilnya tekad. Jadi, yuk mulai hari ini juga. Jangan cuma nonton, tapi praktekkan. Nah, sobat, itulah kisah dan panduan lengkap dari usaha sederhana yang bisa menghasilkan omset jutaan tiap bulan. Siomay seribuan, omset 8 juta sebulan. Semoga cerita ini bisa jadi inspirasi buat sobat semua yang sedang berjuang memulai usaha kecil, atau bahkan sedang berpikir untuk menyerah. Ingat ya sobat ya, setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini bisa jadi jalan besar menuju kesuksesanmu di masa depan. Kalau sobat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like-nya, biar kami makin semangat bikin konten seputar ide usaha dan kisah inspiratif lainnya. Dan buat sobat yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe sekarang juga, biar nggak ketinggalan cerita-cerita menarik yang bisa buka jalan rezeki baru untuk sobat semua. Oh iya, sobat juga boleh banget tulis di kolom komentar kira-kira usaha apa lagi yang pengen dibahas di video berikutnya. Siapa tahu ide sobat jadi bahan konten yang bisa bantu ribuan orang di luar sana buat mulai usaha baru. Dan seperti biasa, semoga sobat semua selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat jadi pejuang usaha kecil yang luar biasa. Wassalamualaikum sobat semuanya.